Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 di ayat yang ke-29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saudara, bagi orang dunia, bagi orang yang tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat membingungkan bagi mereka, saudara. Kenapa demikian? Karena filosofi dunia yang berkembang hari-hari ini adalah nikmati apa yang telah diusahakan, capai setinggi-tingginya apa yang dapat dicapai, nikmati selagi masih ada waktu. Karena sampai hari ini, saudara, banyak orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Memang mereka berlomba untuk sesuatu yang menurut mereka itu yang paling utama untuk dikejar. Harta, kedudukan, posisi-posisi, kehormatan, popularitas, keuntungan. Ini yang menjadi target. Bahkan mereka mengejar waktu untuk mencapai target-target yang sementara mereka rancang. Saudara-saudara, tanpa disadari saudara, kita sebenarnya diarahkan untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya bukan yang dikehendaki oleh Allah. Kita lupa bahwa waktu ini telah singkat. Waktu ini singkat, saudara. Kalau dulu kita tahun-tahun yang lalu itu, kita sering berpikir untuk melewati seminggu itu cukup lama. Tapi sekarang, saudara, setahun kita melewatinya sepertinya sudah tidak lama, saudara. Belum lama kita merayakan Natal, tiba-tiba kita sudah mau merayakan Natal lagi. Waktu telah singkat. Dalam perjalanan waktu inilah Tuhan mau kita berlaku seolah-olah tidak memiliki apapun. Itu yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Di waktu yang singkat ini seolah-olah kita tidak memiliki apapun, walaupun kita memiliki apapun. Walaupun kita memiliki segalanya, tetapi kita menganggap semuanya tidak ada. Kenapa? Karena waktu telah singkat. Tuhan mau kita memfokuskan diri kepada hal yang paling prinsip dan paling utama. Ini yang saya katakan bahwa kadang bagi orang dunia, cara berpikir seperti ini adalah cara yang sangat tidak mudah. Cara yang terlalu naif, saudara. Jangan orang yang tidak di dalam Tuhan, bahkan banyak orang Kristen pun berpikir untuk seolah-olah mempercayai bahwa Allah itu ada dalam kehidupan mereka, maka seolah-olah pembuktiannya itu adalah memiliki segalanya. Jadi kehadiran Allah, penyertaan Allah itu dipresentasikan dengan memiliki segala sesuatu, bahkan menikmati segala sesuatu yang sifatnya duniawi. Ini yang terjadi di kalangan kekristenan hari ini.
Maka tidak heran kalau gereja dijadikan tempat untuk meraup keuntungan. Maka tidak heran kalau banyak gereja justru memakai pelayanan sebagai sumber pendapatan, mendapatkan keuntungan demi tercapainya kepuasan-kepuasan yang semu. Ini yang harus saudara dan saya pahami. Kita harus ingat setan membuat kita banyak kesibukan. Karena setan tahu, iblis tahu, waktunya telah singkat. Maka dia buat kita banyak kesibukan. Seolah-olah kalau kita sibuk, kita menjadi orang yang berarti. Kalau kita sibuk, kita menjadi orang yang penting dan lain sebagainya. Makanya kalau kita mendengar, kenapa tidak datang ibadah? Sibuk, banyak pekerjaan. Seolah-olah kita memiliki derajat menjadi tinggi. Kalau orang mendengar kita sibuk bekerja, sehingga ibadah tidak bisa hadir, doa tidak bisa berdoa, bersekutu tidak bisa bersekutu, dengan alasan sibuk. Dan seolah-olah kesibukan itu adalah sesuatu yang perlu dan harus. Karena itu adalah kebanggaan kita sebagai orang-orang pekerja dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kita lupa bahwa ini adalah strategi kuasa kegelapan. Dia membuat kita banyak kegiatan. Dia membuat kita banyak rutinitas sehingga kita lupa mempersiapkan diri karena waktu ini telah singkat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, jangan kita terjebak dalam gelombang ini. Saya juga begitu sangat merasakan bagaimana kesibukan-kesibukan tertentu akhirnya menyita waktu sehingga tidak memiliki persekutuan yang tepat, persekutuan yang cukup dengan Allah. Saya menyadari kebutuhan setiap hari itu benar-benar membuat kita akhirnya terkonsentrasi kepada kepentingan-kepentingan kita. Tetapi ini tidak boleh larut, saudara. Kita harus mengambil sikap. Bahkan Paulus berkata, orang yang beristri berlaku seolah-olah tidak beristri. Ini bukan tiba-tiba kita tidak lagi memusingkan suami atau istri kita. Tetapi bagaimana sikap hati kita dalam kita melihat waktu yang sebenarnya waktu ini telah singkat. Waktu ini sementara berjalan dan kita perlu untuk memperhatikan kondisi kehidupan rohani kita. Kita harus memperhatikan kondisi rohani kita, saudara. Oleh karena itu, melalui perenungan ini, kita mau diingatkan semua. Mari kita kembali kepada inti dari panggilan kita. Kita kembali kepada inti di mana Allah memanggil kita. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi orang-orang percaya. Kita menjadi orang-orang yang dipilih untuk masuk dalam hadiratnya. Kita harus mempergunakan waktu sebaik mungkin. Kita harus memberi waktu sebanyak mungkin untuk Allah berbicara, untuk Allah menuntun, untuk Allah menyertai kita. Saudara, sekali lagi saya katakan, bagi orang dunia ini terlalu berlebihan. Tetapi bagi kita, justru ini adalah suatu hal yang harus kita usahakan. Kalau dunia melihat ini berlebihan, justru kita ini adalah kebutuhan. Saudara dan saya harus mempergunakan waktu sebaik mungkin. Waktu yang kita gunakan, kita tidak lagi memusingkan dengan apapun. Yang kita pusingkan adalah perkenanan Allah dalam kehidupan kita. Kita mau berkenan, kita mau berjuang untuk hidup benar. Kita mau hidup menyenangkan hati Allah. Di sisa waktu yang Tuhan berikan, mari kita berjuang berkenan. Tentu perkenanan itu relatif, karena setiap kita memiliki sumber-sumber kebenaran, tetapi kita tahu sumber kebenaran kita cuma satu, Kristus Tuhan.
maka kita mau hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup menyenangkan hati Bapa. Kristus hidup memuliakan Allah, maka kita sama. Kita hidup di sisa waktu ini, kita menyenangkan hati Bapa. Kita menyukakan hati Allah melalui kehidupan yang sama seperti Kristus jalani. Tuhan pasti menolong kita supaya kita mampu mempergunakan waktu dengan baik. Amin.